Masih di Sapa Indonesia Malam, dugaan dukungan kepala desa kepada pasangan calon Prabowo Gibran menuai polemik. Lalu sebenarnya bagaimana aturan terhadap kepala desa yang menyatakan dukungan dalam pemilu? Kalau kita merujuk pada Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, Pasal 29 huruf G dan huruf J, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan atau terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Tidak hanya kepala desa, dalam pasal 51 huruf G juga menegaskan larangan serupa untuk perangkat desa yang terdiri sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Bagi kepala desa dan perangkat desa yang melanggar aturan terkait netralitas, maka akan diberikan sanksi mulai dari teguran tertulis, diberhentikan dari jabatannya. Bisa juga dikenakan pidana penjara 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah. Abdesi atau Asosiasi Perangkat Desa membantah memberikan dukungan terhadap pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Lalu bagaimana seharusnya Bawaslu menyikapi dugaan pelanggaran ini? Akan kita bahas usai tayangan berikut. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka hari Minggu kemarin hadir di kegiatan Silaturahmi Desa Bersatu di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta. Acara ini diikuti ribuan anggota dari 8 organisasi asosiasi kepala desa dan perangkat desa. Selain Gibran, sejumlah tokoh tim kampanye nasional Prabowo Gibran juga hadir di acara ini. Koordinator Nasional Desa Bersatu Muhammad Asri Anas membantah ada deklarasi dukungan Capres-Cawapres di acara ini. Namun ia menegaskan, Prabowo dan Gibran merupakan Capres-Cawapres yang paling mengakomodir kepentingan desa. Buat kami, siapa yang kemudian mau benar-benar mengakomodir kepentingan desa, ya buat kita itu ada di situ. Jadi nggak penting tuh menghadirkan semua, yang kita butuhkan adalah siapa yang mau mengakomodir. Dan dalam pandangan kami, rasanya Bapak Prabowo dan Mas Gibran yang mengakomodir. Jadi kalau ada yang keluar mengatakan ini deklarasi, enggak, tidak harus deklarasi lah, teman-teman lebih tahu lah cara kerjanya kita di lapangan. Sejumlah pihak menilai kegiatan perangkat desa yang menghadirkan Gibran tersebut melanggar ketentuan. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka mengaku siap dipanggil Bawaslu terkait kehadirannya di acara tersebut. Ya nanti kalau ada teguran-teguran nanti kami terima tegurannya ya. Yang jelas kami datang sebagai undangan, saya datangnya pas penutupan. Oke? Mas kok bawa obat, Mas? Menko Polhukam Mahfud MD merespon sikap sejumlah organisasi perangkat desa yang memberikan sinyal dukungan pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Mahfud menyerahkan kepada publik untuk menanggapi perihal acara perangkat desa yang dihadiri Gibran. Soal lain Pak, kemarin banyak pihak mengkritik terkait pengarahan aparat desa gitu Pak untuk salah satu kandidat tertentu dan pemerintah diminta untuk turun tangan melakukan teguran atau sebagainya kepada para kepala desa supaya tetap netral. Tanggapan dari pemerintah gimana Pak? Saya kan pemerintah. Iya, kalau tanggapannya gimana? Ya sudah, yang menanggapi masyarakat. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Abdul Halim Iskandar menegaskan perangkat desa harus netral di pemilu 2024. Menurut Menteri Desa, berbahaya jika perangkat desa tidak netral karena biasanya akan direkrut sebagai kelompok penyelenggara pemilu atau KPPS. Untuk urusan perangkat desa itu ada di Kemendagri. Oh gitu. Ya. Jadi kita tidak punya kewenangan untuk melakukan monitoring evaluasi kinerja perangkat desa. Nah itu ada kewenangan di Kemendagri. Kita Kementerian Desa itu fokus pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oh gitu. Harus netral. Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Nggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Dalam Undang-Undang tentang Desa disebutkan, kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik dan dilarang terlibat dalam kampanye pemilu atau pilkada. Di Undang-Undang tentang Pemilu juga dinyatakan, tim kampanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan kepala desa, perangkat desa, dan anggota Badan Permusyawaratan Desa. Undang-Undang Pemilu juga menyebut kepala desa dilarang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Kepala desa dan perangkat desa yang melanggar larangan dalam politik praktis bisa dikenai sanksi administratif hingga pemberhentian sementara serta bisa terancam pidana penjara.
Tim Liputan, Kompas TV. Acara silaturahmi perangkat desa yang menghadirkan Gibran Rakabuming Raka menuai polemik. Banyak pihak menilai acara ini sebagai bentuk penggalangan dukungan perangkat desa untuk pasangan Prabowo Gibran. Kita bahas isu ini bersama Ketua Umum Abdesi Arifin Abdul Majid dan Ketua Bawaslu periode 2012-2017 Muhammad. Selamat malam Pak Arifin dan Pak Muhammad. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Arifin dulu. Jadi betul atau tidak acara silaturahmi perangkat desa kemarin untuk mendukung Prabowo Gibran meskipun tidak secara terang-terangan, tapi ada juga yang pakai kaosnya. Bagaimana ini penjelasannya? Pak Arifin? Oh, masih di mute, tolong di unmute. Oke. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera kita semua. Terima kasih. Kami telah diundang untuk melakukan klarifikasi terkait adanya beberapa organisasi desa yang mengadakan kegiatan di Senayan beberapa hari yang lalu. Kami tidak tahu menau karena kami baru tahu dari teman-teman media yang menelepon meminta tanggapan kenapa Abdesi hadir untuk melakukan deklarasi pendukungan terhadap paslon Capres dan Cawapres kemarin di Senayan. Pada kesempatan ini kami sekali lagi tidak tahu menau karena kami tidak turut serta dan kami pun juga tidak pernah dilibatkan dan kami pun juga apabila dilibatkan tidak akan hadir karena itu akan menuai polemik karena di dalamnya ada kepala desa dan perangkat desa dan ibu bapak sekalian juga pada tahu bahwa aparatur desa itu tidak diperkenankan untuk ikut dalam kampanye pemilu. Oleh karena itu ini sangat membahayakan sekali dalam aturan pelanggaran hukum. Tetapi kami tidak akan menegaskan kepada aturan hukum karena ada pihak-pihak yang terkait yang menilai apakah itu melanggar hukum atau tidak. Tapi kami akan menegaskan sekali lagi Abdesi adalah yang berbadan hukum yang kami pimpin sebagai ketua umumnya. Dan sekjennya adalah Muksalmina dari Aceh dan bendaharanya adalah Haji Tasman dari Sulawesi Tenggara. Pada kesempatan ini kami tidak pernah mengadakan kegiatan tersebut. Oke, Pak Arifin, tapi apakah Abdesi mengidentifikasi ada atau tidaknya anggota Abdesi yang ikut di acara itu? Kalau saya lihat di situ banyak sekali ya, boleh dikatakan bukan anggota Abdesi, tapi mereka itu termasuk aparatur pemerintah desa. Yang tergabung di dalam organisasi. Kalau menyatakan itu Abdesi, sekali lagi itu bukan Abdesi. Itu bukan Abdesi sekali lagi, karena Abdesi yang memiliki kewenangan untuk melakukan action dan kegiatan-kegiatan sebagai organisasi adalah Abdesi yang memiliki badan hukum, yaitu yang diketuai umumnya adalah Arifin Abdul Majid sekali lagi dan sekjennya adalah Muksalmina. Sekali lagi kami tidak melakukan hal itu. Dan tapi kegiatan itu setelah kami lihat di video banyak juga teman-teman aparatur pemerintah desa yang hadir pada kesempatan itu dan ada juga di situ logo Abdesi yang mereka pajangkan. Oleh karena itu kami akan mengutuk keras ya tindakan yang dilakukan oleh oknum yang mengatasnamakan Abdesi dan membawa nama organisasi untuk mendukung dalam kampanye tahun 2024. Itu sangat melanggar aturan kode etik organisasi kami. Pak, saya untuk hal ini saya detailkan ke Pak Muhammad. Kalau dari sisi Anda, bagaimana sebenarnya potensi acara silaturahmi aparat desa kemarin ini melanggar aturan pemilu? Jadi begini, aparat desa itu adalah bagian dari pemerintahan. Itu adalah struktur yang paling bawah, tapi yang paling banyak jumlahnya. Jadi ini dalam pandangan saya, pengerahan-pengerahan seperti ini atau mobilisasi seperti ini sudah masuk kategori pelanggaran. Ya, saya tidak perlu kita terlalu jauh lagi menafsir, ini sudah pelanggaran. Aparat desa itu tidak boleh memihak. Ya, apalagi misalnya kalau dalam sebuah komunitas seperti itu ya. Saya membaca ya, kalau misalnya Pak Arifin tidak mengakui sebagai sebuah kegiatan formal dari Abdesi, ini berarti mungkin ada organisasi ganda Pak ya, saya mencurigai begitu karena tidak mungkin Abdesi itu mengatasnamakan itu kalau tidak ada orang lain yang mengklaim sebagai berhak untuk menggunakan organisasi Abdesi. Ini sekali lagi Bawaslu harus segera menyikapi ya, ini karena kita sudah tahu ya
Saya menyebut pelanggaran karena apa? Karena kita sudah tahu sudah ada capres dan cawapres yang telah ditetapkan oleh KPU. Maka aparat pemerintah harus bisa menjaga posisinya dan tegas itu. Aparat desa itu tidak boleh melakukan kampanye, tidak boleh ikut mobilisasi kampanye ya. Walaupun dia misalnya punya hak pilih, tapi dengan cara ya tidak memobilisasikan diri dan menghadirkan salah satu capres cawapres. Ya ini tegas, ini adalah pelanggaran. Ya menurut saya pelaksananya harus ditindak oleh Bawaslu. Ya kemudian capres cawapresnya diberi peringatan supaya kalau misalnya ada pertemuan seperti ini lagi dia bisa mengingatkan panitianya. Ya Gibran itu harus berani tampil bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu yang melanggar. Dan Sanksinya itu apa Pak Muhammad? Izin saya bertanya, apa sanksinya? Karena tadi Mas Gibran juga jawab bahwa siap apabila ditegur oleh Bawaslu terkait ada laporan soal hal ini. Sebenarnya sanksinya apa saja yang bisa diterima? Sanksi buat aparat desa tegas tadi dalam pengantar Kompas TV ya, bisa sampai dengan sanksi administrasi, kemudian sanksi pidana bahkan, atau sampai sanksi pemberhentian tetap, misalnya untuk ASN aparat desa. Ya, ini Kemendagri mesti tegas juga ya. Saya menghimbau ya Pak Jenderal Tito ini kan orangnya tegas tuh. Ini aparat Bapak sudah mulai main-main ini. Start awal sudah mulai bermain-main ya, memobilisasi dukungan. Nah kepada capres-cawapres yang melanggar itu sanksinya jelas juga. Ya dia bisa tidak diberi kesempatan kampanye berikutnya yang terjadwal. Dan ini tentu publik akan menilai bahwa Pak Capres ini tidak bisa mengajak dirinya terutama dan masyarakat untuk tertib. Ya, saya sangat prihatin melihat video ini, begitu banyak aparat desa yang saya yakin ini dimobilisasi. Ya, kalau dia datang sendiri tahu aturan tidak mungkin seperti yang Pak Arifin bilang. Saya apresiasi. Ya, sepertinya update yang benar ini, yang Siratal Mustaqim ini update-nya Pak Arifin ini. Karena dia tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik praktis. Nah, oke, soal update ini, saya tanya ke Pak Arifin lagi menegaskan. Karena tadi yang berbicara di depan itu kan Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia MPO Abdesi, Pak Muhammad Asri Anas. Ini bagaimana secara organisasi, Pak Arifin? Oh, jadi gini. Ini udah dulu dilakukan di Istora Senayan juga, tanggal 29 Maret 2022. Beliau juga sebagai penggeraknya mobilisasi teman-teman kepala desa Indonesia untuk melakukan action dukungan 3 periode kepada Presiden. Waktu itu kami pernah di Kompas TV dan kami juga menolak bahwa APSI tidak pernah melakukan itu. Ini juga sama kegiatannya seperti tahun 2022. APSI tidak melakukan hal itu. Apabila nama-nama yang luar dari organisasi kami itu adalah oknum APSI yang ada di kami. Jadi sekali lagi kami tidak mengenal Asri Anas dalam APSI kami. APSI kami terdaftar di SK Kemenkumham yang dikeluarkan tanggal 20 September 2021. Dan kami pun juga telah menetapkan mendapatkan sertifikat merek dari Kemenkumham itu tanggal 17 Juli 2022. Jadi apabila yang menamakan APSI dan membuat logo seperti tertera di dalam backdrop di kemarin di Senayan, itu otomatis melanggar kode etik organisasi APSI dan kami berhak untuk menuntut secara hukum karena menggunakan tanpa seizin kami nama APSI dan logo APSI, apalagi digunakan untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat politik. Ini perlu untuk ditindaklanjuti bersama kami dengan rekan-rekan bertindak secara hukum. Demikian, Bu. Kami tidak mengenal Asri Anas di APSI kami. Oke, Pak Muhammad, melihat hal ini, apa yang Bawaslu harus lakukan segera? Tindakan tegas apa yang harus dilakukan untuk meluruskan ini ke publik? Karena tadi soal abdesinya saja ada dualisme pemahaman. Begitu juga dengan kegiatan kemarin. Ya, pertama memanggil panitia pelaksana. Siapa yang tercatat di kepolisian, karena ini kan mesti ada izin ini. Ya. Siapa yang tercatat sebagai ketua panitia pelaksana kegiatan yang menurut saya ilegal. Karena tadi ketua umum abdesi yang resmi sudah menyatakan tidak bertanggung jawab terhadap kegiatan itu. Yang kedua panggil Gibran. Panggil siapapun yang hadir, capres, cawapres yang hadir, panggil, klarifikasi, beri pelajaran bahwa Anda harus memberi contoh kepada masyarakat. Awali kampanye Anda dengan kampanye yang taat aturan. Ya, apalagi minta maaf dari awal Gibran ini kan sudah disoal ini. Ya. Karena dia adalah putra Jokowi. Sangat dekat hubungan Pak Jokowi dengan para aparat desa. Jadi tanpa kacamata orang bisa melihat ada intervensi pemerintah terhadap kegiatan abdesi itu. Ya, saya berani mengatakan ada intervensi pemerintah terhadap kegiatan abdesi. Pemerintah siapa? Jokowi.
Wahai Presiden Jokowi yang kita hormati, tegak luruslah pada aturan sebagaimana komitmen Anda bahwa akan memperlakukan 3 capres secara sama, setara. Ini sudah tidak setara Pak Jokowi. Bertindaklah. Anda adalah harapan kita untuk tegak lurusnya aparat desa. Baik. Begitu, Mbak. Jadi harus tegas, termasuk Harus pemerintah harus menyatakan sikapnya terhadap hal ini ya, karena akan bergulir sampai pemilu nanti bisa jadi tidak dipercaya, begitu ya Pak Muhammad? Kita tunggu pernyataan Presiden atau Menteri Dalam Negeri atas kejadian kemarin. Kalau pemerintah mendiamkan ini, patut diduga sangat kental dukungan pemerintah kepada pasangan Prabowo Gibran. Dan itu mencederai rasa keadilan masyarakat, rasa keadilan pemilu bermartabat. Kalau Pak Arifin dari Apdesi, ini apa yang bisa dilakukan ke depannya? Karena tadi Pak Arifin bilang bahwa tidak terlibat dalam kegiatan ini, pun juga yang berbicara di depan forum itu bukan mewakili Apdesi. Ya Bu, ini kan pada intinya sebuah kepentingan. Kalau bukan sebuah kepentingan tidak akan mungkin terjadi sebuah gerakan-gerakan yang mobilisasi teman-teman. Kami pada lagi bukan tidak mendukung, bukan. Kami menyayangkan bahwa lembaga Apdesi ini bukan lembaga yang bisa mendorong untuk langsung kepada acara-acara dukung-mendukung. Itu yang disayangkan. Ini berarti Apdesi tidak paham tentang aturan. Saya menyayangkan ini. Yang selanjutnya saya juga kenapa kepada penyelenggara tidak menseleksi dulu, bahwa udah tahu sejak tahun 2022 Apdesi itu ada dua kekuatan. Satu kekuatan yang berbadan hukum yaitu yang disahkan oleh Kemenkumham, yang satu adalah itu mereka itu yang dilegalkan oleh Polhum, Kemendagri, yaitu SKT. SKT itu sudah disabut karena mereka menggunakan akte notaris yang saya sebagai pendiri tahun 2005. Akte itu sudah digagalkan dan sudah disabut, digunakan untuk siapapun. Ini, jadi apresiasi mereka itu menggunakan akte notaris yang pimpin, yang saya miliki. Jadi sekali lagi ini agak ribet juga. Tapi kenapa penyelenggara itu tidak selektif? Bahwa tahu apresiasi yang benar-benar memiliki dasar kekuatan hukum, apalagi sekarang nama apresiasi dan logo sudah ditetapkan oleh sertifikat merek oleh Kemenkumham. Kenapa penyelenggara itu tetap melaksanakan? Harusnya piket dulu yang namanya apresiasi, panggil yang sebenarnya kami. Harusnya kami panggil. Kenapa mereka itu secara diam-diam meloloskan untuk melakukan kegiatan? Perlu ini ditanggapi secara hukum. Karena mereka sudah beberapa kali mengatasnamakan apresiasi, mengatasnamakan kepentingan organisasi. Sekali lagi kami bukan mengganggu atau akan membahas masalah dukung-mendukung. Itu udah ada lembaganya yang akan mengawasinya. Sekian. Baik, terima kasih Pak Arifin, terima kasih Pak Muhammad. Kita lihat apa tindak lanjutnya dari Bawaslu setelah kejadian ini. Kita harapkan pemilu berlangsung jujur dan adil, ini bisa dijaga oleh seluruh pihak. Terima kasih Ketua Umum Apdesi Arifin Abdul Majid dan Ketua Bawaslu periode 2012-2017 Pak Muhammad. Terima kasih, selamat malam.